Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Musbira dengan NIM 21060 dari jurusan Ilmu Ekonomi akan mempresentasikan bab 15 yang akan saya share screen. Di bab 15 ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi dan korelasi linear. Yang pertama ada analisis regresi dan korelasi linear, yaitu suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Hubungan positif dan negatif. Pada gambar yang pertama menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi, dan pada saat inflasi tinggi, suku bunga rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antar inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Gambar kedua yaitu memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat maka produksi juga meningkat. Rumus koefisien korelasi dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu di mana R yaitu nilai koefisien korelasi, sigma X jumlah pengamatan variabel X, sigma Y jumlah pengamatan variabel Y, sigma X Y jumlah hasil perkalian variabel X dan Y, sigma X kuadrat yaitu jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, sigma X dikuadratkan yaitu jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X, sigma Y kuadrat yaitu jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, sigma Y dikuadratkan yaitu jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y, N yaitu jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Berikutnya yaitu hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Berikut bagan hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan yang terdapat pada tabel tersebut. Contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan menggunakan rumus koefisien relasi dan hasilnya yaitu min 0,892. Pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi yaitu bagian dari keragaman total variabel derikat Y atau variabel Y dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X atau variabel yang mempengaruhi atau independen. Koefisien determinasi yaitu R kuadrat dengan rumus yang sebagai berikut. Selanjutnya yaitu uji signifikansi koefisien korelasi. Rumus uji T untuk uji korelasi yaitu T sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat, atau rumusnya juga bisa T sama dengan R kecil per akar 1 dikurang R kuadrat per N dikurang 2, di mana T kecil itu yaitu nilai T hitung, R nilai koefisien korelasi, N jumlah data pengamatan. Contoh uji untuk uji korelasi. Yang pertama, ujilah apakah A nilai R sama dengan min 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN, dan B R sama dengan 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit atau CPO sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. Yang pertama yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan rho sedang pada sampel. H0 rho sama dengan 0, H1 rho sama dengan 0. 2 taraf nyata 5%. Untuk uji dua arah
A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Dengan derajat bebas DF sama dengan N kurang K. Yang nilainya itu 11 dikurang 2 sama dengan 9. Iya. Nilai taruh nyata A per 2 sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 9 adalah 2,262. Ingat bahwa N adalah jumlah data pengamatan yaitu sama dengan 11. Sedangkan K adalah jumlah variabel yaitu Y dan X, jadi K sama dengan 2. Menentukan nilai uji T. Dengan rumus yang dimasukkan dengan nilai-nilai yang dimasukkan dan hasilnya min 5,9. Yang keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262, yaitu daerah menolak H0 di min 2,262, daerah menolak H0 jadi daerah tidak menolak H0 berada di tengah-tengah. Yang kelima, menentukan keputusan nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak H0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0, dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Contoh uji T untuk uji korelasi soal B. Yang pertama yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan rho, sedangkan pada sampel R, H0 rho sama dengan 0, H1 rho tidak sama dengan 0. Yang kedua, taraf nyata 5% untuk uji dua arah, yaitu alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebas DF sama dengan N kurang K sama dengan 11 kurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata alfa per 2 sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 9 adalah 2,262. Menentukan nilai uji T. T sama dengan R per akar 1 kurang R pangkat 2 per N kurang 2 sama dengan 0,8959 per akar 1 dikurang 0,859 dikuadratkan per 11 kurang 2 hasilnya 5. Yang keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262 dengan bagian yang di bawah ini. Yang kelima, menentukan keputusan nilai T hitung berada di daerah menolak H0 yang berarti bahwa H0 ditolak dan menerima H1. Ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada populasi tidak sama dengan 0. Dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan nyata antara harga minyak CPO dan produksi hingga CPO kelapa sawit. Menggunakan Microsoft Excel untuk mencari korelasi. Bagian ketiga yaitu metode kuadrat terkecil. Persamaan regresi, suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi. Scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dapat digambarkan sebagai berikut. Scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dapat digambarkan sebagai berikut dengan gambar B. Contoh selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Pada gambar A, selisih antara dugaan dua aktual lebih kecil. B, selisih antara dengan dugaan dan aktual lebih besar. Gambar persamaan regresi, yaitu pada gambar berikut. Rumus mencari koefisien A dan B, yaitu yang di bawah ini. Y adalah nilai variabel terikat Y, A intersect yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, B itu slope atau kemiringan garis yaitu perubahan rata-rata pada Y untuk setiap unit,
X, yaitu nilai variabel bebas X, N jumlah sampel. Selanjutnya yaitu kesalahan baku pendugaan. Contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit pada tabel berikut. Contoh hubungan antara produksi dugaan harga minyak kelapa sawit pada gambar B. Standar error atau kesalahan baku pendugaan. Suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencarian atau persebaran nilai-nilai pengamatannya terhadap garis agresinya Y. Rumus standar error sebagai berikut, di mana SYX yaitu standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui, Y nilai pengamatan dari Y nilai dugaan dari Y, N jumlah sampel, derajat bebas N kurang 2, karena terdapat dua parameter yang akan digunakan yaitu A dan B. Gunakan Microsoft Excel untuk mencari standar error SY.X. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai rata-rata dari error trend atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan EI per XI sama dengan 0. Yang kedua, nilai error dari EI dan EJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini biasa dilambangkan sebagai berikut. COF atau EI EJ sama dengan 0, di mana I tidak sama J berdasarkan pada asumsi nomor 1, pada setiap nilai XI akan terdapat EI, dan untuk XJ akan ada EJ yang dimaksud dengan nilai kovarian sama dengan 0. Padahal nilai EI dan XI tidak ada hubungan dengan nilai EJ dan XJ. Yang ketiga yaitu varian dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan to kuadrat, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan var E akar EJ sama dengan EI dikurang EJ kuadrat sama dengan to kuadrat. Anda perhatikan pada gambar di atas bahwa nilai EI yang dilambangkan dengan tanda titik untuk setiap X yaitu X1, X2, X3 tersebar secara konstan sebesar varian I to kuadrat itu. Pada gambar tersebut nilai E tersebar satu standar deviasi di bawah garis regresi dan satu standar deviasi di atas garis regresi. Seluruh distribusi nilai EI untuk XI dan EJ untuk XJ di mana I sama dengan tidak sama, J terlihat sama dengan ditunjukkan kurva yang berbentuk simetris dengan ukuran yang sama. Hal inilah yang dikenal dengan varians dari error bersifat konstan. 4 yaitu variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error trend E. Ini biasanya dilambangkan dengan JOV EI XI sama dengan 0. Pada garis regresi, Y sama dengan A plus B XI ditambah EI, maka nilai XI dan EI tidak saling mempengaruhi. Sebab apabila saling mempengaruhi, maka pengaruh masing-masing yaitu X dan E tidak saling dapat dipisahkan. Ingat bahwa yang mempengaruhi Y selalu X adalah pasti E, yaitu faktor di luar X. Oleh sebab itu, varians dari E dan X saling terpisah dan tidak berkorelasi. Selanjutnya yaitu perkiraan interval dan pengujian hipotesis dengan rumus analisis rumus regresi dan korelasi linear sebagai berikut. Pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan menggunakan asumsi bahwa nilai SI bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B juga mengikuti distribusi normal sehingga nilai T sama dengan B kecil dikurang B besar per tau B. Juga merupakan variabel normal dalam praktiknya. Nilai standar deviasi populasi tau B sulit diketahui, maka standar deviasi populasi biasa diduga dengan standar deviasi sampel yaitu SB, sehingga nilai T menjadi T sama dengan B kecil dikurang B besar per SB. Selanjutnya probabilitasnya dinyatakan sebagai berikut.
sehingga interval B-nya adalah B dikurang T alfa per 2 SB kecil kecil dari B kecil ditambah T alfa per 2 SB. Sedangkan dugaan cara yang interval A-nya adalah A dikurang T alfa per 2 SA kecil dari A plus T alfa per 2 dikali SA, di mana SA dan SB adalah sebagai berikut. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan buku pandugaan. Analisis varians atau ANOVA. Analisis varians atau ANOVA merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pandugaan. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y dan Y, atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan E sama dengan Y dikurang Y, atau dalam bentuk N, yaitu Y dikurang Y ditambah E. Tabel ANOVA sebagai berikut. Demikian hasil presentasi bab 15 saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.